Dibaptis untuk menerima berkat Allah yang melimpah. Kita menjadi pengikut Kristus diawali dengan menerima pembaptisan. Pembaptisan yang kita terima adalah pintu masuk untuk menyebut diri kita sebagai sahabat, saudara-saudari Yesus, dan putra-putri Allah. Menerima sakramen baptisan saja belum cukup. Kita harus menghidupi janji baptis dan iman yang kita miliki. Kita harus menghidupi ya kita untuk Yesus dalam kehidupan konkret. Karena itu mari kita meniru teladan Yohanes Pembaptis. Ia menghidupi apa yang ia katakan dan mengatakan apa yang ia hidupi. Yohanes Pembaptis mempersiapkan kedatangan Yesus. Ia memberi kesaksian bahwa sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa dariku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Pada saat itu langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Dapat dibaca dalam Markus bab 1 ayat 7-11. Yesus sebelum memulai misinya di depan umum, ia menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis. Sesudah itu ia menepi seorang diri selama 40 hari di padang gurun. Pembaptisan yang Yesus terima yaitu untuk mengawali misinya di depan umum. Sedangkan pembaptisan yang kita terima, pertama, untuk menjadi pengikut Yesus. Kedua, untuk pengampunan dosa dan kelahiran baru sebagai putra-putri Allah dalam nama Yesus. Pembaptisan Yohanes Pembaptis yaitu dengan air sebagai tanda pertobatan, sedangkan pembaptisan Yesus yaitu dengan Roh Kudus sebagai simbol penghapusan dosa, dan kita diangkat menjadi putra-putri Allah. Status kita sebagai putra-putri Allah kadang kita cederai dengan ketidaktaatan, dengan dosa. Dosa yang membuat status kita sebagai putra-putri Allah itu tercemar, bahkan kehilangan status terberkatinya. Dosa membuat kita menderita, hilangnya suasana damai dan sukacita dalam hidup. Dosa yang tidak disesali akan menghasilkan dosa lebih banyak lagi. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita menjadi semakin jauh dari Allah, bahkan dari sesama. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita begitu lama tinggal dalam suasana penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan. Ia memanggil kita kembali untuk bersatu dengannya dan menerima kembali berkat keselamatan darinya. Tuhan mencintai kita tanpa batas, tetapi cinta kita kepada Tuhan selalu terbatas. Cinta Tuhan yang tidak terbatas itu Ia tunjukkan kepada orang Israel di saat mereka dibuang ke Babel. Mereka sungguh menderita dan sengsara selama berada di sana. Lalu kemudian Tuhan memanggil mereka kembali untuk menikmati berkat keselamatan dari Allah. Panggilan dan berkat itu diterima oleh orang Israel dengan melakukan pertobatan dari semua dosa yang telah mereka lakukan. Mereka harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan berjalan di dalam Tuhan. Bandingkan kitab Yesaya bab 55 ayat 1-11. Dan orang Israel sungguh bertobat sehingga mereka menerima kembali janji dan berkat Allah. Mereka menjadi bangsa yang terberkati dan umat pilihan Allah. Cinta yang sama Allah berikan untuk setiap orang yang percaya. Juga hal yang sama dituntut dari setiap orang, yaitu bertobat sungguh-sungguh, mengikuti kehendak Allah dan berjalan di jalannya. Pertanyaan kita, bagaimana kita mengetahui kehendak Allah dan jalan Allah? Caranya sangat sederhana, yaitu dengan melakukan semua yang baik dan menghindari yang jahat. Sesederhana itu dan semudah itulah untuk mengenal kehendak Allah dan jalan Allah. Yang sering menjadi tantangan bagi manusia yaitu kesetiaan untuk tetap patuh, melaksanakan yang baik, dan menghindari yang jahat. Kesetiaan kita untuk melakukan kehendak Allah dan berjalan di jalannya bukan cuma dalam kata, tetapi mesti sungguh dihidupi. Kadang kita jatuh bangun untuk melaksanakannya, betul.
Sadari itu bahwa kita sungguh membutuhkan kekuatan yang bersumber dari Allah, sehingga kita bisa setia mengikuti kehendak Allah dan berjalan di jalannya. Hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri tentu tidak bisa. Kita sungguh perlu mengandalkan kekuatan Tuhan yang kita terima dan kita perbarui melalui usaha rohani yang kita lakukan. Usaha-usaha rohani yaitu pertama, doa pribadi. Bukan soal panjang dan lamanya berdoa, tetapi lebih pada ketulusan dan kerendahan hati kita untuk ada bersama Tuhan. Kedua, membaca kitab suci dan merenungkannya. Firman Tuhan selalu menjadi inspirasi untuk pikiran dan hati kita. Dialah inspirasi kehidupan. Banyak orang, mereka menjadi hebat dan sukses karena mereka menimba inspirasi dari kitab suci, mengikutinya, dan menghidupinya. Ketiga, menerima sakramen Ekaristi dan sakramen Tobat seregular mungkin. Misalnya, mengikuti sakramen Ekaristi setiap minggu dan hari raya gereja. Syukur kalau lebih sering, bahkan setiap hari. Di masa COVID-19 ini menerima sakramen Ekaristi mungkin agak terkendala, tetapi jangan lupa untuk mengikuti perayaan sakramen Ekaristi yang ada secara online atau lewat live streaming. Menerima sakramen Tobat secara rutin paling kurang sekali setahun menurut 5 perintah gereja. Tetapi sangat baik lagi kalau reguler bulanan, triwulan, caturwulan, atau 6 bulan sekali. Kita sungguh mengetahui kebutuhan rohani kita. Mengabaikan itu sama seperti tanaman hias tanpa pupuk dan perawatan. Ia akan meranggas, kerdil, lalu kering dan mati. Ada pesan yang begitu kuat dari Rasul Yohanes, yaitu Allah adalah kasih. Karena itu kita harus saling mengasihi. Tandanya kita mengasihi Allah, yaitu kalau kita melakukan perintah-perintahnya. Cara ampuh untuk bisa melakukan perintahnya, yaitu iman yang kita miliki. Iman harus teguh dan dihidupi. Dasar iman kita, yaitu Yesus Kristus yang lahir ke tengah dunia dan mengambil wujud manusia. Ia lahir dari air dan darah. Roh senantiasa menguatkan. Roh adalah kebenaran. Bandingkan surat pertama Rasul Yohanes bab 5 ayat 1-9. Kita semua diundang untuk mengasihi Allah dengan mengasihi sesama. Karena itu tidak mungkin orang bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tetapi ia tidak mengasihi orang yang kelihatan. Itu adalah pendusta. Yohanes bab 4 ayat 20. Allah selalu hadir melalui sesama dan alam sekitar yang selalu kita alami setiap hari. Semoga pesta pembaptisan Tuhan selalu mengingatkan kita akan janji baptis yang telah kita buat saat kita dibaptis. Kita dibaptis untuk menerima berkat Tuhan yang melimpah. Tuhan memberkati.